Alhamdulillah sudah sampai Taiwan dengan selamat. Berasa mimpi. Sudah di Taiwan lagi. Waktunya berjuang, bekerja keras. Semangat, cayo. Untuk yang baru pertama kali, jangan panik, jangan takut pas nyampe bandara di Taiwan, karena nanti ada petugas bagian Depnaker yang membantu kita mengatur semuanya. Nah, seperti orang ini nih yang membantu kita nanti. Welcome back to Taiwan. Yang sudah, yang namanya tetap ada di sini, soalnya hari ini yang cuti saya lihat ada kira-kira di bawah 10 orang. Kasih saya waktu untuk absen dulu. Kenapa? Kalau nggak absen saya nggak bakalan tahu mana yang ikut saya, mana yang nggak. Stikernya kayak gini. Kalau udah saya absen berarti sampai harus ikut saya. Stikernya ini diambil tengahnya, ini tempelin di tengah. Oke ya, tempelin di lengan sebisa mungkin ditutup dulu. Kenapa? Kalau nggak imigrasi lihat nggak ada stikernya sampai juga susah lewatnya. Jadi kalau sudah terpakai jangan dibuang. Ini yang lainnya masih ada, masih dipakai. Muka-muka lelawis ora karuan pokoknya marasane. Seperti orang yang apa ini? Sampai duduk-duduk di bawah. Udah kayak orang apa? Udah muka lelah ya, muka lelah. Lanjut, waktunya kita pemeriksaan barang. Dan seperti biasa, perdagingan, telur itu nggak boleh masuk ke Taiwan. Setelah lolos di bagian pengecekan barang, lalu kita keluar imigrasi. Oh ya, yang nggak mau lepas jilbabnya pun itu bisa banget. Dan saya pun pakai jilbab. Dan setelah lolos di imigrasinya, lanjut ke pengambilan bagasi. Permisi. Aduh. Bisa, Bang? Iya. Harus. Ini kar di sana. Kita dulu. Ya Allah, pada soet itu. Pasti kayak gitu. Kardus. Koper saya sudah dapat satu, tinggal yang bungkusan kardusnya titipan Pak Samuel buat agensi. Sebenarnya sedikit menyusahkan kami ya Pak. Ini dia yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar juga. Aduh ya Allah. Coba lihat ini bawaan kami berdua. Tolong ya Allah. Mana koper saya gede, belum bawaan saya, belum kardusan titipannya. Aduh. Bawaan kita. Dan ini masih suasana di bandara, kita lagi nunggu bisnya datang. Kita dipakein rompi semacam kayak kanhu, guys. Karena proses berangkat ke Taiwan sekarang nggak kayak dulu. Jadi kita ditampung dulu di macam kayak hotel gitu, belajar dulu 1 hari. Ini ada logonya segede gaban.
Alhamdulillah bisnya sudah datang dan ini perjalanan ke daerah Toyen di Lontang. Mana ya? Pokoknya di Depnaker. Tempatnya itu di Depnaker itu. Khusus untuk para TKW yang baru datang dari Indonesia, tapi yang jaga lansia. Kalau untuk pabrik sama panti jompo itu nggak perlu belajar dan ditampung dulu di Depnaker, nggak perlu, langsung ke tempat gitu. Oke guys, kita lihat nanti tempatnya seperti apa. Sekarang saya mau istirahat dulu dalam perjalanan. Oke. Masya Allah, Caoan Taiwan. Udah di Taiwan aja nih. Ya Allah, iya kita pun capek di dubur cah. Suasana sarapan pagi. Ketemu sama gimana? Bantuan pemerintah Taiwan lewat 1955. Ya gitu, intinya gitu. Aku bakal bantu kalian berteman dengan 1955 sekarang. Makanya aku harus pastiin semua di sini tuh punya line kayak gitu. Dan seperti baby oil, Vaseline, kalau begitu kondom udah rusak. Jadi laki-laki harus perhatikan ini. Lagi pula ingat, jangan kongsian jarum, tabung suntik, dan pengencer. Jika tertular penyakit seks, misalnya sifilis, kencing nanah, kutil kelamin, dan lain-lain, harus segera ke dokter. Dan tes apakah terinfeksi AIDS. Terakhir, jika hamil, harus tes AIDS. Jika ibu dinyatakan positif AIDS, profilaksis harus dimulai selama hamil. Bila perlu, operasi sesar. Dan tidak boleh menyusui. makan siang. makan siang. Kita kayaknya tambah kayak kita pada bayar. Diselaraskan dengan layanan imigrasi, TKA rumah tangga yang baru bekerja. Setelah TKA menyelesaikan pengarahan, melalui data TKA dan majikan yang dikirim Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Dinas Asuransi Tenaga Kerja langsung mengajukan permohonan asuransi kecelakaan kerja. Majikan tidak perlu lagi mengirim formulir aplikasi asuransi secara terpisah. Dengan demikian, proses permohonan asuransi TKA rumah tangga menjadi lebih cepat dan praktis. Bagi TKA yang tidak mengikuti pelatihan, Biro Asuransi Tenaga Kerja juga akan mengambil inisiatif untuk membandingkan informasi izin kerja untuk pekerja rumah tangga dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja, mengirimkan surat untuk menginformasikan kepada majikan tentang peraturan yang relevan dan membantu TKA untuk mendaftarkan dalam asuransi kerja. Selain itu, saya mengingatkan, ketika TKA rumah tangga berhenti kerja dan dimajikan atau memutuskan hubungan kerja, pada hari dipekerjakan setelah mengisi formulir, lapor pengunduran TKA dari Asuransi Tenaga Kerja mengirimkan menyatakan pengunduran asuransi untuk TKA. Seingat. Makan malam. Itu ada hongsao lopo. Ini sayurnya sayur apa lah, bening. Tahu tempe. Kotor. Udah 9 bulan Ki orang mamiki. Ya tumplak mana? Kayaknya mah iwak. Iwak apa? Iwak daging.
Ini wakil kita gang. Nah, itu ikan kayak cipai kayak gitu. Sayurnya rasanya kayak orang Indo banget. Orang Indo sih. Saya mau tahu Pak. Tahu. Apa lobak. Enak enggak? Campur. Harus dibiasain karena nanti di rumah majikan. Aku biasa. Tapi tahunya kayak lemon pedas enak. Enggak. Enak aja. Habis makan malam istirahat dulu, terus lanjut lagi belajar sekaligus ujian dan pembagian ARC. Dapat kartu yoyokat juga karena ini malam terakhir, jadi pengambilan spray sama peralatan buat di kamar. Ya susah semua. Ini pegang. Coba yang gampang. Harus dibersihin, harus rapi. Kalau tidak nanti suruh balik lagi, bersihin lagi. Jadi kami yang tidak saling kenal satu sama lain harus bekerja sama membersihkan kamar. Inilah suasana kami di kamar Depnaker, tempat penampungan para TKW yang jaga lansia. Sebelum dijemput agent sama kemajikan, kami harus belajar dulu. Selamat tinggal guys, mudah-mudahan dapat majikan yang baik, yang pengertian, yang moral. Cawan, ini tuh sekitar jam berapa? Jam 5. Kami turun ke bawah untuk mengantri sarapan. Setelah sarapan, kami menunggu sopir di masing-masing daerahnya menjemput kami untuk ke tempat medikal. Setelah itu langsung ke agent. Kelaparan di jalan. Waktunya antri pengambilan sarapan, harus di-scan kartu namanya. Karena kalau nggak ada kartu nama, kita nggak bisa ngambil makanan. Sarapan terakhir. Sarapan terakhir bubur, telur, sama manto. Minumnya kopi, tapi kita nggak ngambil karena mau medikal. Dong teka. Gue depan nih, beli depan-depanan. Gimana sebelah kan? Apa nama kamu? Masih ada. Terakhir. Bye. Ketemu kawan-kawan. Oh, liburan. Alhamdulillah, ini supirnya udah datang dan waktunya ke tempat medikal. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah di tempat medikal dan kita pun udah medikalnya, tinggal nunggu supir yang baru. Jadi kita tuh dioper-oper gitu supirnya, ganti-ganti. Itu sih, itu mana ini? Udah. Kalau agentku kayaknya di Sinchuan. Dan dari tempat medikal kita dipisah lagi sama anak-anak yang tadi. Ya Allah, waktunya ini ke tempat agent, terus abis itu langsung dianterin ke tempat majikan masing-masing. Dan di sini kita nanti berpisah lagi sama anak-anak yang lainnya. Untuk proses dari awal sampai nyampe Taiwan kurang lebih 3 bulan, dan ini sudah nyampe di tempat agent. Tangganya subhanallah tinggi banget, bawa kopernya sampai kesusahan. Masya Allah, semangat. Oke guys, dan ini sudah nyampe di tempat majikan dan alhamdulillah ya Allah, kelihatannya mereka baik. Oke guys, sampai di sini dulu perjalanan saya. Nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 就只要煮一半就可以了，但是要退冰。对。米我都放在冰箱里面，我怕长虫啊。哦，我都放在冰箱里面。好。买的豆浆。Bos, enggak, chat ya. Bebek. Oh ya, ini proses saya dari awal sampai terbang ya guys. Wassalamualaikum, bye bye.